akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Yuk sama-sama kita mau puji Tuhan Yesus. Adik-adik jangan lupa bangkit berdiri ya sambil bertepuk tangan. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. You are the light. You are the light. You are the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. Give Him your heart. I give you my heart. I give you my heart. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Semua tutup matanya, kita angkat pujian kita untuk Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
sukacitanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Kau sudah siapkan yang terbaik. Kalau sebentar Tuhan kami mau dengerin firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus hati kami boleh menjadi tanah yang subur supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo sama-sama ikutin Kak Sharon untuk memperkatakan ayat hafalan hari ini. Diambil dari Mazmur 133 ayat 1. Bunyinya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita ulang sekali lagi ya. Diambil dari Mazmur 133 ayat 1. Bunyinya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yuk adik-adik ikutin bersama Kak Sharon sekali lagi dengan lebih semangat. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yeay! Udah kan adik-adik? Jangan lupa ya untuk diingat selalu ayat hafalan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, ada Jenny juga. Shalom Jenny. Shalom Kak Selfie. Nah, Jenny dan adik-adik semua, tahu nggak? Kita udah memasuki bulan Desember. Nah, kalau Desember itu kita biasanya merayakan apa sih? Aku tahu. Kita mau merayakan hari Natal, bukan? Wah, bener banget Jenny, bener banget adik-adik. Kita akan merayakan Natal. Nah, tapi Natal itu apa ya? Natal itu kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Wah, tepuk tangan, bener banget. Kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu bukan hanya seorang bayi yang lahir di dalam hidup kita. Dia juga adalah seorang raja, dia adalah pemerintah, dia adalah Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, bahkan Raja Damai. Seperti yang terdapat di kitab Yesaya 9 ayat yang ke-5. Nah, adik-adik, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Tuan Rumah di dalam keluarga kita. Ini tahu nggak arti Tuan Rumah itu apa sih? Tuan rumah itu pemilik rumah kan, Kak? Betul sekali Jenny. Nah, adik-adik, kalau pemilik rumah itu berarti nggak hanya duduk di ruang tamu aja, tapi dia juga bisa mengelilingi semua ruangan yang ada di rumah itu. Semua barang-barang yang ada, percakapan-percakapan yang ada, bahkan semua yang terjadi di rumah itu dia pasti tahu. Karena kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita sebagai Raja dan Tuan Rumah, oleh karena itu adik-adik, kita harus taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah adik-adik, udah banyak loh contoh-contoh di dalam Alkitab kita, keluarga-keluarga yang dipenuhi dengan berbagai macam keadaan. Ada yang senang, ada yang suka, tapi ada juga yang iri hati, pilih kasih. Ada apa lagi Jenny? Aku tahu. Banyak keluarga yang suka mau menang sendiri, Kak. Mereka suka serakah, suka marah-marah. Nah, iya, banyak banget keadaannya. Tapi dari itu semua, kita belajar untuk saling menasihati agar bisa tetap saling mengasihi. Kenapa? Supaya Tuhan Yesus betah tinggal di dalam keluarga kita, bahkan menjadi raja dan tuan rumah di dalam keluarga kita. Hari ini adik-adik, kita akan belajar dari 2 cerita saat Tuhan Yesus mengunjungi keluarga tersebut. Wah, Jadi penasaran nggak? penasaran Kak, ceritain dong. Oke, cerita yang pertama kita akan belajar dari keluarga di kitab Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kisah yang kedua kita akan belajar dari sebuah keluarga yang kakak nanti akan ceritain ya. Oke,
kalau begitu kita saksikan dulu ya Jenny dan adik-adik cerita dari kisah yang pertama keluarga di kitab Lukas. Yuk kita simak. Maria dan Marta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38-42. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan yang bernama Maria. Ketika Tuhan Yesus berbicara, Maria lalu duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Tetapi Marta sedang sibuk sekali untuk melayani. Lalu Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, suruhlah Maria membantu aku." Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Marta pun mendengarkan perkataan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hanya satu saja yang perlu." Kata Tuhan Yesus, "Maria telah memilih bagian yang terbaik." Kata Tuhan Yesus melanjutkan, "yang tidak akan diambil daripadanya." Akhirnya, Marta dan Maria pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Gimana adik-adik? Sudah simak kan video yang tadi? Nah, menurut adik-adik, Maria dan Marta itu seperti apa ya? Dan adik-adik mau kasih nasihat apa nih buat mereka? Wait. Tunggu dulu ya. Sebelum itu, kakak mau ceritain lagi nih kisah yang kedua seperti yang tadi kakak bilang. Jadi mau denger gak? Mau, Kak. Oke. Nah, kali ini kakak mau ceritain sebuah keluarga, yaitu keluarga Bapak Demas. Bapak Demas ini punya seorang istri namanya Ibu Lydia dan mereka punya 3 orang anak. Wah, siapa kan namanya? Namanya pertama adalah Timo, Mima, dan Tisa. Suatu hari, keluarga Bapak Demas ini kedatangan seorang tamu spesial. Kira-kira siapa ya? Siapa ya, Kak? Jadi mau tahu siapa yang datang? Mau. Yang datang adalah Tuhan Yesus. Wah, pasti seru banget ya, Kak. Iya, Bapak Demas dan keluarga juga senang sekali kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu, ketika Tuhan Yesus datang, mereka menyambut Tuhan Yesus dengan sangat baik. Mereka bercakap-cakap bersama di ruang tamu keluarga Bapak Demas. Sampai akhirnya, si anak bungsu yang bernama Tisa mengajak Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kamarnya. Nah, tapi Timo merasa risih. Kenapa harus mengajak Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar? Begitupun dengan Mima. Dia merasa, kok orang asing harus diajak ke kamar sih? Dan Yesus pun berkata, kalau aku hanya diizinkan masuk ke dalam ruang tamu yang kelihatannya bagus, indah, dan rukun-rukun aja, ya aku hanya di sini aja. Padahal kalau kamu menganggap aku sebagai tuan rumah dan bahkan sahabat, aku juga mau kok masuk ke dalam kamarmu kalau kamu memperbolehkannya. Rupanya adik-adik hanya Tisa yang mau mengajak Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kamarnya. Kalau Timo sama Mima gimana, Kak? Nah, mereka nggak mau. Timo dan Mima nggak mau mengajak Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kamarnya. Wah, kenapa tuh, Kak? Ternyata adik-adik, Timo sama Mima itu suka bertengkar di dalam kamar. Makanya mereka nggak mau Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar mereka. Gitu. Mendengar hal itu, akhirnya Tuhan Yesus pun menasihati Timo dan Mima agar mereka saling mengasihi dan hidup rukun. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus mendatangi kamarnya Tisa, Tuhan Yesus tahu ternyata Tisa itu sering berbohong. Wah, bohong apa tuh, Kak? Nah, ternyata adik-adik, Tisa itu suka berbohong kalau dia sudah sikat gigi, padahal belum. Padahal berbohong itu kan nggak baik ya, Kak? Iya, nggak boleh ya adik-adik. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pun menasihati Tisa agar Tisa nggak berbohong lagi.
tiba-tiba Tuhan Yesus mendengar suara Mima yang sedang menggerutu. Wah, apa yang terjadi pada Mima, Kak? Mima ternyata sedang menggerutu karena dia merasa mamanya itu lebih sayang kepada Kak Timo daripada dirinya, dan mamanya sering membeda-bedakan Mima dan Timo. Akhirnya Tuhan Yesus pun mendatangi Ibu Lydia untuk menanyakan hal itu kepadanya. Dan ternyata Ibu Lydia juga mengaku bahwa hal itu benar. Dia sering membeda-bedakan Timo dan Mima karena Timo adalah anak yang pintar dan ganteng, sedangkan Mima enggak. Wah, terus nasihat apa yang diberikan Tuhan Yesus, Kak? Ya, akhirnya Tuhan Yesus menasihati Ibu Lydia agar tidak lagi membeda-bedakan antara Timo dan Mima dan harus mengasihi mereka berdua. Terus, Kak, akhirnya Timo tetap nggak mau ya Tuhan Yesus masuk ke dalam kamarnya? Enggak, Jenny. Ternyata Timo akhirnya mengajak Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kamarnya. Tapi Tuhan Yesus tahu ternyata di kamar itu Timo sering menghabiskan waktu untuk bermain game, apalagi gamenya game kekerasan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus pun menasihati Timo agar dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Setelah mendengar hal itu, Timo pun akhirnya bertobat dan dia mau komitmen untuk rajin membaca firman dan berdoa. Nah, pada akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus pun berhasil untuk masuk ke dalam semua ruangan yang ada di rumah itu. Dan akhirnya terjadi pemulihan satu persatu di dalam keluarga Bapak Demas. Yeay, puji Tuhan ya, Kak. Iya. Nah, adik-adik, apa nih yang kita bisa pelajari dari kisah kita hari ini? Yang kita pelajari adalah Tuhan Yesus itu mau banget masuk ke dalam kehidupan kita, keluarga kita, adik-adik, supaya semua keluarga kita bisa memiliki nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, terus Kak, gimana ya caranya supaya Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita? Caranya, kita harus mau merendahkan diri, membuka diri untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dalam kisah keluarga Marta dan Maria hari ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus kagum sekali sama Maria yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Sedangkan Marta yang sibuk melayani, tapi hanya menganggap Tuhan Yesus sebagai tamu saja. Begitupun dengan keluarga Bapak Demas, yang awalnya mereka tidak mengizinkan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam semua ruangan. Tetapi akhirnya mereka menerima Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam rumah mereka. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita harus bersedia agar Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah dan keluarga kita ya, agar kita bisa hidup dengan rukun dan damai dan saling mengasihi. Adik-adik, yuk kita saat ini mau berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Yuk Jenny dan adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan untuk mengizinkan Engkau masuk ke dalam keluarga kami, menjadi tuan rumah dan raja dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan yang memimpin keluarga kami agar kami bisa hidup terus untuk saling mengasihi dan rukun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang saatnya untuk Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu Little Blessing sampai kelas 1 SD. Soal pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah A. Yesus tinggal di rumahku. B. Yesus tinggal di hatiku. Jawaban yang benar adalah A. Yesus tinggal di rumahku. Soal kedua, menurut firman Tuhan hari ini, siapakah tuan rumah di rumah kita? A. Malaikat. B. Yesus Kristus. Jawaban yang benar adalah Yesus Kristus. Soal ketiga, Yesus akan senang tinggal di rumah kita jika tiap keluarga saling A. mengasihi, B. bermusuhan. Jawaban yang benar adalah A. mengasihi.
Sekarang kita mulai dari kelompok 2 yaitu kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Soal pertama. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kutipan ayat tersebut terdapat di A. Yesaya 7 ayat 5, B. Yesaya 8 ayat 5, C. Yesaya 9 ayat 5. Jawaban yang benar adalah C. Yesaya 9 ayat 5. Soal kedua. Siapakah wanita yang menyambut Yesus ke rumahnya? A. Maria, B. Marta, C. murid Yesus. Jawaban yang benar adalah B. Marta. 3. Mengapa Marta ditegur Yesus? A. Karena Marta duduk mendengarkan firman Tuhan. B. Karena Marta sibuk dan menganggap Yesus sebagai tamu. C. Karena duduk dekat Yesus. Jawaban yang benar adalah B. Karena Marta sibuk dan menganggap Yesus sebagai tamu. 4. Bagaimana cara Yesus masuk dalam hidup kita? A. Menutup diri kita. B. Memiliki uang banyak. C. Memiliki kerendahan hati. Jawaban yang benar adalah C. Memiliki kerendahan hati. Soal kelima. Mazmur 133 ayat 1 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan A. Rukun, B. Damai, C. Sukacita. Jawaban yang benar adalah A. Rukun. Yeay! Pasti teman-teman bisa menjawab soal-soal dengan benar. Minggu depan jangan lupa untuk lebih fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita tutup mata dan lipat tangannya. Bapa kami yang penuh kasih setia, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Ya Bapak, kalau boleh kami memohon, bebaskanlah bangsa kami Indonesia dari sakit penyakit, terutama COVID-19 ini ya Bapak. Dan bebaskan negeri kami dari krisis ekonomi yang melanda di bangsa kami. Ya Bapak, tak luput kami juga berdoa agar penuaian jiwa besar-besaran terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan beserta seluruh jajaran menterinya. Tuhan berkati mereka agar mereka dapat memimpin bangsa kami dengan penuh hikmat. Dan juga Tuhan berkati Opa Niko dan Opa Yanto. Tuhan tolong berkati kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya, dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Kami mau berdoa untuk tim medis ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan untuk tim medis ya Tuhan, untuk mengobati orang yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang terkena sakit ya Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, haleluya, amin. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita
sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.